Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, di kali ini, di video kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang sensasi yang selalu hadir di bagian tenggorokan ya, karena orang yang selalu mengalami, bukan selalu ya, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis banyak sekali sensasi yang dirasakan ya, terutama bagian tenggorokan ya. Sebetulnya banyak sih sensasinya ya, dari mulai lambung, kemudian dada, pokoknya banyak ya, mata, kepala gitu. Cuman saya akan menjelaskan sebagian-sebagian saja dulu ya, biar kalian cepat memahaminya, karena untuk terlepas daripada gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, itu dituntut kita itu bisa memahaminya, bisa mengerti agar kita itu tidak berpikir yang lain-lain ya. Kalau sudah paham, nanti berpikirnya akan secara wajar dan menanganinya bisa dengan tepat gitu ya teman-teman ya. Berbeda dengan tidak memahami, nanti berpikirnya yang lain-lain, berpikirnya yang bukan-bukan, akhirnya bukan menangani yang dengan tepat ya, menanganinya tidak dengan tepat, malah berasumsi yang lain-lain, akhirnya ya bisa pemikiran yang salah ya, malah nanti akan terjerumus ke hal-hal yang lain. Contoh kalau misalkan kurang paham, biasanya karena saya juga dulu mengalaminya ya, itu biasanya berpikirnya itu yang bukan-bukan, seperti ada gangguan makhluk halus lah, ada kiriman dari orang lain lah. Nah itu teman-teman, banyak sekali itu ya. Dan saya juga pernah ngalaminya, karena memang waktu itu ya, karena sudah sudah bingung ya, berobat kemana-mana itu nggak ada perbaikan ya, akhirnya keluarga itu berasumsi ke hal-hal yang lain. Nah itu teman-teman, tetapi beda ketika sudah memahami, sudah mengetahui, akhirnya kita itu berpikir yang wajar. Oh ternyata dari ini, ya sudah tangani saja gitu. Nah itu teman-teman ya, jadi saya akan jelaskan sedikit-sedikit persensasi-sensasinya gitu ya, tidak akan menyeluruh, agar kalian lebih paham, lebih mudah dipahami. Sebetulnya untuk sensasi-sensasi asam lambung itu sudah saya share di video-video sebelumnya, karena mungkin banyak yang belum paham, tetapi akan saya ulang lagi menjadi setiap sensasi saja gitu ya, jadi tidak akan dicampur dengan sensasi yang lain. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung, agar lebih paham, agar lebih mengerti, selain menonton video channel di bagian ini juga, kalian juga tonton juga ya video-video yang sebelumnya, biar kalian lebih paham, lebih jelas, lebih cepat mempelajarinya gitu ya teman-teman ya, ketimbang nanti kalian bertanya saya telat menjawabnya, akhirnya terlambat mempelajarinya. Makanya sebelum bertanya, silahkan saja tonton video saya yang sebelum-sebelumnya agar lebih paham. Dan teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di subscribe ya, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan pendaftaran, tidak memerlukan biaya. Jadi teman-teman itu cukup mudah melakukannya ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Jujur ya, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya itu berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja ya videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis menjadi lebih baik ya, apalagi sampai sembuh total seperti saya, amin ya rabbal alamin ya. Nah itu teman-teman ya. Nah dimohon juga ditekan juga tombol notifikasinya, tombol loncengnya, biar kalian itu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu kan terus sering meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis terhadap kalian ya, karena memang itu najar saya dulu ya, ketika saya mengalami gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, kemudian setelah mempelajari, punya metode sendiri, akhirnya ketika saya laksanakan, saya terapkan dan sabar menjalaninya, ternyata ada perbaikan ya. Walaupun dulu itu perbaikannya tidak terlalu besar ya, cuman sedikit lah gitu ya perbaikannya, tetapi itu merupakan perkembangan yang sangat besar waktu itu ya. Dan saya itu awal mula punya nazar dari situ ya.
Ya Allah, saya berdoa sama Allah, ya Allah, kalau seandainya jalan ini atau metode ini bisa menyembuhkan saya akan janji saya akan bantu orang-orang ya. Saya akan bantu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis biar sembuh gitu ya teman-teman. Karena pada waktu itu saya menyadari, karena waktu itu saya juga memahami gimana rasanya terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Sangat tersiksa dan sangat tidak nyaman gitu ya teman-teman ya. Makanya saya paham betul bagi teman-teman yang sedang terkena gangguan ini, karena saya dulu juga merasakannya. Tetapi berbeda dengan orang yang belum pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Ketika kita mengeluh, ketika kita mengadu, ketika kita curhat, mereka akan menyepelekan kita. Karena apa? Karena mereka belum pernah mengalami ya. Soalnya kenapa? Di sisi lain kita itu kalau misalkan dilihat dari fisik kita itu nggak apa-apa ya. Bahkan jangankan orang biasa, dokter saja waktu itu sempat bilang, Pak, Bapak itu nggak apa-apa katanya. Saya sampai marah waktu itu ya ke dokter. Saya hampir ya berbuat yang tidak baik lah sama dokter. Saya bilang, dokter, saya itu datang ke sini itu jelas saya itu sakit, saya kena gangguan medis, saya bilang gitu. Untuk apa saya mengeluarkan uang besar-besar kalau seandainya saya tidak apa-apa, saya bilang gitu. Ini mungkin dokternya yang salah diagnosa. Dulu saya berpikir seperti itu, dan saya juga sempat mau berbuat yang tidak benar sama dokter itu. Nah itu ya, jadi ketika kita mengadu, ketika kita mengeluh, ketika kita curhat, apapun yang terjadi dalam tubuh kita, apapun yang terjadi yang kita rasakan, mereka pasti tidak akan tahu gitu ya. Nah berbeda dengan orang yang sudah mengalami, pasti akan paham betul ya gimana rasanya. Nah itu teman-teman ya, jadi sekali lagi itu memang nazar saya ketika waktu itu, ketika ada perbaikan, saya berjanji sama Allah, ya Allah, saya akan bantu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Makanya semenjak channel saya meng-share tentang seputaran asam lambung, sampai detik ini saya tidak menganjurkan obat-obatan. Bahkan banyak sekali orang-orang yang menawarkan obat-obatan herbal ya. Pak, katanya, tolong dong obat herbal saya tentang asam lambung nih, tolong dibantu diiklankan di video Bapak, tolong diceritakan katanya gitu, tolong bantu penjualannya. Saya tidak ya, apalagi yang namanya obat-obatan herbal belum tahu penelitiannya seperti apa. Makanya ketimbang nanti saya merugikan orang lain, malah membuat celaka orang lain, saya tidak. Karena memang tujuannya saya itu ingin memperbaiki teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini secara alami ya, secara alami. Karena memang gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini butuh metode yang tepat ya, butuh metode yang tepat. Jadi sekarang berpikir seperti inilah, gangguan kita itu gangguan di dalam ya, gangguan di dalam untuk medisnya ya. Bayangkan saja kalau misalkan lambung itu kita sudah rentan, kemudian diisi obat-obatan yang belum jelas penelitiannya ya, hanya berandai-andai, hanya berasumsi dari kata orang tua dulu gitu ya. Nah itu ya, bayangkan saja kalau misalnya dimasukkan obat-obatan kayak macam begitu ya. Nah saya itu metodenya hanya mengembalikan saja lambung kita itu dari nol lagi, kembalikan lagi lambungnya seperti bayi lagi, pupuk ya, kita pelihara lambungnya kayak bayi lagi. Jadi hati-hati memasukkannya, dari mulai jenis makanan pun kita harus hati-hati. Nah itu teman-teman, jadi saya mengajarnya seperti itu ya, jadi ingin membantu secara alami saja. Nah makanya mohon bagi teman-teman yang baru bergabung juga, mohon ya tolong videonya di subscribe, bantu juga saya gitu ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, karena memang channelnya sekarang sudah mulai agak berkembang, tetapi belum kayak orang lain ya, belum berkembang banget kayak orang lain. Waduh, subscribernya banyak, belum ya. Tetapi insya Allah mudah-mudahan cepat berkembang dengan baik. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Saya akan menceritakan tentang bagian di leher ya. Kadang memang orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu selalu merasa terganggu di bagian tenggorokan ya. Kadang tenggorokan itu serasa mengganjal, kadang ada benjolan sedikit lah di sini gitu ya, kecil gitu.
Nah biasanya dulu ketika saya mengalami seperti itu, ketika berobat ke dokter, dicek ke dokter itu bahasa dokternya itu yang memang kita bikin ngeri ya. Katanya, waduh Pak ini ada kanker, bla bla bla. Nah itu ya, itu memang bahasa dokter itu mengerikan. Kenapa bahasa dokter itu mengerikan? Karena sudah tertanam dalam otak kita sendiri, tertanam dalam ingatan sendiri gitu, ingatan kita. Kalau seandainya bahasa kedokteran itu berbahaya gitu ya teman-teman ya. Padahal kalau misalkan kita lihat kayak macam orang-orang dulu ada benjolan di sini sedikit gitu karena memang daripada asam lambung, itu hal yang biasa. Kenapa seperti itu? Asam lambung kalau seandainya kita agak lama terkenanya gitu ya, terkena gangguannya, biasanya bisa menyebabkan juga dari menjadi panas dalam ya. Dan sudah pasti kalau misalnya panas dalam, kalian juga pernah menyadarinya ya. Mungkin kalian tidak ingat, tapi kalau misalnya diingat-ingat, kalau ketika kalian ada gangguan panas dalam, itu suka ada benjolan sedikit lah di sini, kadang susah menelan. Nah itu hal-hal yang biasa ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi nggak usah dibikin cemas kalau misalkan ada apapun yang terjadi di sini. Sadari saja kalau misalkan itu gangguan daripada asam lambung dan anestesi psikosomatis. Jadi ceritanya seperti begini teman-teman ya. Asam lambung itu sifatnya asam ya, sifatnya asam keras gitu ya, bukan keras ya artinya asam lambungnya, karena asam lambung itu berbentuknya cairan, cuman asamnya itu sangat tajam sekali. Dan cairan asam lambung itu yang bisa menahan keasamannya, yang bisa menahan kekuatan asamnya itu hanya lambungnya sendiri. Kalau seandainya keluar daripada lambungnya sendiri, yaitu bisa membuat kita itu panas ya, panas bagian tenggorokan. Kalau misalnya naiknya ke tenggorokan nih, ya bisa membuat panas di tenggorokan, kemudian gigi terasa ngilu, asem, pedas dan sebagainya lah gitu ya. Nah kalau seandainya terus berulang-berulang, sudah pasti ya nanti di sini tuh ada iritasi sedikit, tetapi itu bukan kanker ya teman-teman ya. Kayak macam panas dalam biasa lah ya, kayak macam ada belah-belah di bagian lidah, ada luka. Nah itu sebetulnya itu dari panas dalam ya, atau asam lambung yang naik ke bagian tenggorokan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian biasanya juga kalau orang yang, maaf itu saya juga pernah ya, kalau orang yang sudah mengalami asam lambungnya naik ke bagian mulut, itu suka bikin gak nyaman itu kalau sudah ada iritasi di bagian tenggorokan ya, itu suka ada lendir ya teman-teman ya. Jadi lendir itu banyak gitu ya, lendir itu banyak. Kalau misalnya kita berdahak juga dibuang tuh ada lagi. Kalau misalnya kita juga kadang suka malas berdahak gitu ya, suka malas buang dahaknya, kita telan, itu ada lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah dulu sempat bingung saya juga, kayak macam kalian juga sering bertanya, apa ini banyak dahaknya gimana. Saya juga ngalamin seperti itu. Dulu saya itu sering bertanya sama orang-orang ya, orang-orang yang mempunyai channel tentang seputaran asam lambung. Saya tanya, ini gimana nih, saya banyak dahak. Ternyata pas ketika saya cari-cari informasi, kemudian saya pelajari, ketika saya pahami, itu sebetulnya catat ya, ini khusus untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ya. Dahak itu sebetulnya bentuk spontanitas reaksi daripada tubuh kita ya. Reaksi itu sepengetahuan saya, ini sepengalaman saya aja ya. Jadi ketika ada iritasi, ada yang tergores misalkan karena memang asam lambung naik, jadi agak ada goresan sedikit lah gitu ya. Nah itu dahaknya itu bentuk pertahanan tubuh kita, spontanitas itu ya. Jadi untuk melapisi bagian yang terlukanya, biar kita itu kalau misalkan kita makan nggak tergores gitu ya. Itu bentuk spontanitas tubuh kita, reaksi daripada tubuh kita. Ini sepengetahuan saya dan sepengalaman saya. Nah itu ya teman-teman ya. Dan itu nggak berbahaya saya rasa. Karena kenapa? Karena dulu juga hilang dengan sendirinya dahaknya itu ya, hilang dengan sendirinya. Nah cara menghilangkannya seperti apa? Karena memang dulu itu saya sudah mulai cuek mungkin ya, saya hanya tetap minum aja terus seperti itu. Akhirnya dahaknya menghilang sedikit-sedikit, menghilang, akhirnya hilang aja tanpa disadari itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, dari sensasi yang ada di tenggorokan itu. Jadi kalau misalkan ditanya, Pak dahak itu kok sekarang itu saya tuh dahaknya banyak,
sebetulnya untuk sensasi di tenggorokan itu bukan dahak saja ya, banyak sekali gitu ya. Selain mengganjal, kemudian kadang ada benjolan. Kalau orang Sunda bilang itu kakak cangen ya. Nah itu hilang sendirinya nanti ya. Selain dahak, kemudian benjolan, air liur kita juga itu menjadi asam, pahit. Kadang liurnya itu nggak normal kayak dulu gitu ya. Nah itu teman-teman, kadang gigi juga ngilu gitu. Nah itu reaksi daripada asam lambung ketika sering naik gitu teman-teman ya. Jadi jangan dibikin cemas lah. Sadari saja ke sana. Kalau misalkan kalian lagi sedang merasakan sensasi seperti itu, lakukan saja penanganannya. Jangan berpikir yang lain-lain. Cara penanganannya seperti apa? Ya itu kan akibat asam lambung naik ya. Nah, sekarang cara penanganannya ya usahakan turunkan saja, basuh saja dengan apa? Sering minum. Cuma sering minum. Saya itu di video dari video pertama sampai sekarang. Kalau misalnya kalian nggak percaya, coba tengok, ingat-ingat lagi. Saya itu selalu menyarankan minum yang banyak, minum yang banyak, minum yang banyak. Itu cuman itu aja. Jaga makannya, jaga jenis makanannya. Cuman itu aja ya. Melakukan aktivitas yang menyenangkan gitu. Jadi nggak menganjurkan minum obat ini nih, minum obat dari dokter ini nih, minum obat dari warung ini nih. Enggak ya. Coba kalau misalkan kalian nggak percaya, tengok channel saya yang dari pertama sampai saat ini, sampai detik ini, sampai season ini ya. Saya itu selalu menceritakan, selalu menganjurkan perbanyak minum. Cuman itu aja ya. Karena untuk penyakit medisnya, untuk penyakit gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sebetulnya gangguan medisnya itu cuma 1% ya. Jadi sebetulnya mudah ditangani. Yang susah itu pikirannya, teman-teman ya. Yang agak lambat kita obatin itu pemikirannya gitu ya. Jadi kalau untuk medisnya cuma jaga makan, minumnya dijaga, kemudian hidupnya dijaga, olahraganya dijaga. Ya udah sih, itu cuma itu aja gitu. Enggak ada hal yang lainnya gitu. Kalau nggak percaya, tengok channel saya dari awal sampai saat ini. Saya selalu menganjurkan seperti itu gitu ya, karena mudah sekali sebetulnya. Cuman yang agak susah itu karena pemikiran kitanya lah yang salah. Ketika ada sensasi datang, berpikirnya yang lain-lain, berpikirnya tentang penyakit yang lain, berpikirnya tentang berbahaya, yang akhirnya nantinya itu menjadi trauma tersendiri. Kita itu menjadi takut sendiri karena sensasi yang dulu pertama kita merasakan tidak ingin terulang ya. Kita berpikir berbahaya, yang akhirnya itu berbahayanya itu kita belum siap menghadapinya, akhirnya menjadi ketakutan tersendiri. Contoh, kita kalau misalnya ada sensasi yang datang, kita berpikir ke arah yang berbahaya, berpikir ke arah kematian, kita menjadi takut sendiri. Kenapa? Karena kita belum siap menghadapi kematian ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi makanya pahami saja, sadari saja. Kalau misalkan sensasi itu, kenali dari mana? Oh, dari asam lambung ya. Oh, ini ternyata memang akibat dari asam lambung naik. Ya logikanya kalau misalnya pengen sembuh ya stabilkan dulu asam lambungnya ya. Jadi kalau misalnya ada bekas asam lambung naik, ya basuh saja dengan cara apa? Minum gitu ya teman-teman. Cuman itu aja. Nah itu teman-teman ya. Jadi orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis biasanya itu sering ya mendapat keluhan tentang nggak nyaman di bagian tenggorokan ya, nggak nyaman di bagian tenggorokan, susah menelan ya. Itu sebetulnya dari panas dalam gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan banyak dahaknya nggak apa-apa, itu mungkin ada iritasi di bagian tenggorokan. Dahak itu bentuk pertahanan tubuh untuk melindungi kita, untuk melindungi iritasi yang ada di bagian tenggorokan gitu. Wajar saja, nanti juga hilang dengan sendirinya. Bantu saja dengan minum air hangat. Nah itu teman-teman ya. Kemudian gigi ngilu, nggak apa-apa ya. Yang namanya asam lambung itu sifatnya asam, kemudian hawanya itu panas. Nah gitu ya. Jadi bisa mempengaruhi lingkungan yang ada di dalam mulut kita. Gigi juga kena dampaknya, menjadi ngilu. Apalagi kalau misalkan kita menggigit sesuatu yang nggak sengaja, misalnya ada yang keras, itu suka bikin ngilu ya. Nah itu teman-teman, kadang gusi juga bengkak gitu ya. Sebetulnya untuk gusi bengkak, bagian gigi nggak nyaman, sebelum kita terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis pun, kalau misalkan ada panas dalam, itu pasti bagian mulut itu nggak nyaman ya.
ada bengkak gusi, kadang ada luka bagian lidah gitu. Itu hal yang biasa saja gitu teman-teman ya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan ya, ketika kalian mendapatkan sensasi yang nggak nyaman di bagian mulut atau tenggorokan, jangan dikasih obat lain-lain ya. Berilah obat yang alami saja. Banyak sekali obat alami yang efek sampingnya tidak terlalu banyak gitu ya, tidak terlalu besar. Apa contohnya? Makan pepaya saja, sering makan pepaya saja. Ketika ini dari panas dalam ya, makan pepaya saja, sering makan pepaya, kemudian cincau, terus rebusan labu siam ya. Apalagi kalau misalkan itu ada sekarang itu, bukan dari dulu juga sebetulnya ada ya, itu penurun panas dalam itu minuman yang putih, kalau nggak salah itu, biarin nggak apa-apa ya saya sebutkan, itu larutan cap kaki 3. Cuman untuk larutan yang ada sodanya hindari saja dulu ya. Nah itu ya, tetapi untuk dulu saya minum cap kaki 3 itu belum pernah saya lupakan, karena memang saya tidak tidak ingat ke sana ya. Jadi saya karena waktu itu fokusnya saya ingin semuanya itu secara alami, makanya saya bukan minum ya, saya konsumsi pepaya, kemudian labu siam, kemudian cincau, perbanyak minum. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk obat-obatan untuk penurun panas dalam itu saya tidak memakai minuman yang ada sodanya ya, karena sekarang banyak tuh kan di warung minuman penurun panas dalam yang ada sodanya. Saya enggak waktu itu. Kenapa? Karena kita sedang ada GERD-nya, ada banyak gasnya. Bayangkan saja kalau sekarang lagi banyak gasnya, kita minum soda ya tambah banyak gasnya ya, tambah kembung gitu ya teman-teman. Berbeda dengan orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, ketika terkena penyakit, bukan penyakit ya, ketika terkena gangguan panas dalam, boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja minum penurun panas dalam atau larutan yang ada sodanya, boleh-boleh saja, karena dia itu nggak ada GERD-nya. Tetapi berbeda dengan kita yang sudah ada GERD-nya, sudah ada gasnya, sebaiknya hindari saja dulu, cari saja yang alami. Bisa juga kalian minum larutan atau ya ada yang di warung minuman, kalau nggak salah itu cap kaki 3 ya, nggak ada sodanya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi kenali saja ketika kalian sedang terkena gangguan yang ada di sekitar area tenggorokan, pahami saja ke sana, jangan berpikir yang lain-lain gitu ya teman-teman ya. Sebetulnya untuk sensasi bagian leher itu banyak sekali, cuman saya akan jelaskan hanya sekitar segitu saja. Nanti saya akan sambung lagi dengan sensasi yang lain. Nah sebelum saya akhiri, sekali lagi saya sampaikan ya, untuk bagian tenggorokan, kalau seandainya ada kalian mengalami tidak nyaman di bagian tenggorokan, kayak macam susah menelan, kemudian ada benjolan di sini ya, wajar saja. Itu memang dari akibat asam lambung yang naik. Tidak apa-apa ya, tangani saja. Kalau misalkan kalian pengen cepat membaik, sering minum saja gitu ya, sering minum. Kemudian kalau misalnya ada dahaknya, jangan dibikin panik. Itu bentuk pertahanan tubuh kita untuk melindungi iritasi yang ada di tenggorokan gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jadi tetapkan saja 3P-nya, kemudian perbanyak minum minimal 8 gelas, nanti juga kalian akan membaik. Nah itu teman-teman ya. Oh ya, bagi teman-teman yang sudah sembuh total, tolong ya, saya nggak merasa akan tersaingi, saya nggak merasa gimana gitu ya. Kalau seandainya kalian sudah sembuh total, kalian tolong ya bikin channel asam lambung kayak macam seperti saya ini, buat membantu orang-orang lain yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, biar semua orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu dapat terbantu teman-teman ya. Kayak macam ini nih, teman kita nih satu ada Bang Nasir ya. Bang Nasir itu sekarang itu sudah sembuh total, dan sekarang itu sudah membuat channel tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis. Jadi bagi teman-teman tolong bantu juga dia, tekan juga itu ya subscribe-nya, biar itu menjadi semangat buat dia gitu teman-teman ya, karena dia sudah membantu terhadap teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Dan itu berlaku bukan untuk Bang Nasir saja, buat kalian juga sama. Kalau misalnya sudah sembuh total, tolong ya bikin channel-channel kayak begini, biar orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini
cepat terhindar. Karena kasihan ya, saya pernah merasakannya tidak nyamannya seperti apa. Nah itu teman-teman ya. Kalau nggak salah Bang Nasir itu sekarang channelnya itu Sahabat Nasir. Cari di YouTube Sahabat Nasir asam lambung pasti ada. Nah itu ya. Nah itu teman-teman, bantu juga channel dia, subscribe dia karena dia sudah membantu orang lain, dukung dia karena dia sudah mau membantu orang lain. Saya doakan sama Bang Nasir juga, semoga channelnya cepat berkembang dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga videonya bisa bermanfaat, bisa menjadi jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, khususnya yang di episode kali ini yaitu tentang bagian tenggorokan yang susah menelan dan lain sebagainya, ataupun banyak dahaknya dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman ya. Dan saya doakan juga bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, saya tidak henti-hentinya berdoa, ya Allah, semoga kalian itu orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis cepat membaik, cepat sembuh total, cepat kembali lagi kehidupannya seperti dulu. Nah itu teman-teman doa saya buat kalian ya. Amin ya rabbal alamin, semoga kalian cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Dan doakan juga ya, saya itu tetap stabil, tetap sehat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian ya, agar tetap bisa memotivasi kalian. Semoga saja videonya bisa memotivasi kalian ya. Nah itu teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya tentang sensasi yang lain. Nanti saya akan ceritakan sensasi yang lainnya juga, cuman sensasinya saya akan jelaskan tentang sensasi ya. Jadi sensasi misalkan tenggorokan saja, nanti mata buram saja, nanti kelayangan saja. Nah, seperti itu teman-teman ya, biar kalian lebih cepat memahami ya. Nah itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.